Sekarang aja dah nampak, Bu. Kalau dulu tokoh-tokoh agama itu membimbing untuk dekat dengan Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Sekarang sudah banyak ulama-ulama bukan lagi mendekatkan diri kepada Allah, justru mendekatkan diri kepada pejabat. Oh, banyak tu Bu Emi. Jemaah senapalan aja yang tak mau itu. Banyak yang lebih suka mendekatkan diri kepada pejabat ketimbang kepada Allah. Apalagi kejahatan mereka, min indihim takhrujul fitan, dari mulut mereka keluar fitnah, memfitnah. An'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bi sunnati wal Qur'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'aqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang saya muliakan. Pertama, sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukannya kita kembali di Masjid Senapelan yang mulia ini guna melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah, sarana untuk mendekatkan diri, mengharap rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita pohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita ungkapkan bahwa di akhir zaman itu kita harus lebih gigih mempertahankan iman. Karena kita khawatir apa yang diucapkan Nabi, kalau nanti di akhir zaman itu sulit mencari yang betul-betul umatku, seperti sulitnya mencari kayu api yang merah. Banyak orang yang mengaku umat tapi tidak diakui lagi sebagai umat beliau. Banyak orang yang mengaku beriman tapi tidak diakui lagi keimanannya. Ini sangat kita takutkan ini. Karena yang masuk surga itu pun bapak-bapak dan ibu-ibu itu orang-orang terdahulu itu. Yang pertama-pertama masuk Islam. Di akhir zaman itu sudah sedikit yang masuk surga itu. As-sabiqun as-sabiqun, itu orang-orang terdahulu. Ulaikal muqarrabun, merekalah orang-orang yang taqarrub, yang dekat dengan Allah. Fi jannatin na'im, yang akan menempati surga yang penuh kenikmatan itu. Sullatum minal awwalin, kebanyakan orang-orang terdahulu itu. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit di akhir zaman. Padahal rencananya jamaah Senapelan ini nanti menjadi ahli surga semua ini. Makanya kita berusaha sekuat ikhtiar, karena di akhir zaman ini pengaruh sangat luar biasa. Sangat luar biasa, Pak. Nilai yang diungkapkan Nabi kemarin, termasuklah la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Quran illa rasmuh. Masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda. Ulama'uhum sarrun man tahta adimis sama' min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'ud. Ini tanda-tanda akhir-akhir zaman itulah itu, Pak. Islam itu tinggal nama.
Al-Quran itu tinggal tulisan. Masjid-masjidnya alhamdulillah kalau fisiknya bagus sekali, cantik luar biasa, tapi kosong dari hidayah jemaah, tidak seberapa lagi yang datang. Ulama'uhum syarrun, orang-orang berilmu, tokoh-tokoh agama, ilmuwan-ilmuwan menjadi orang jahat. Oh, menjadi orang jahat. Sekarang aja dah nampak, Bu. Kalau dulu tokoh-tokoh agama itu membimbing untuk dekat dengan Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Sekarang sudah banyak ulama-ulama bukan lagi mendekatkan diri kepada Allah, justru mendekatkan diri kepada pejabat. Oh, banyak tu Bu Emi. Jemaah senapalan aja yang tak mau itu. Banyak yang lebih suka mendekatkan diri kepada pejabat ketimbang kepada Allah. Apalagi kejahatan mereka, min indihim takhrajul fitan, dari mulut mereka keluar fitnah, memfitnah. Padahal fitnah itu wa fihim ta'ud, akan kembali kepada mereka juga. Jadi bagaimana solusi kita Ustaz di akhir-akhir zaman ini? Istiqomahlah dalam iman. Nomor satukan Allah di atas segala-galanya. Itu ditanya oleh sahabat kepada Nabi kita, ajarkanlah kepadaku ya Rasulullah satu kalimat, kalau aku berpegang teguh kepada kalimat itu, aku akan selamat dunia akhirat. Oh, itu sikit aja permintaannya. Ajarkan kepadaku satu kalimat, kalau aku berpegang teguh kepadanya, aku akan selamat dunia akhirat. Apa kata Nabi? Qul Rabbunallah summastaqim. Katakan Rabbku itu adalah Allah. Summastaqim, kemudian kau istiqomah di dalamnya. Mengakui kalau Allah itulah Rabbnya, Allah itulah Tuhannya, Allah itulah ilahnya. Kemudian pastaqim, istiqomahlah kau di dalamnya. Apa maksudnya ini? Kembali ke kaji lama kita. Apa ke kaji lama kita itu? Pondasi iman. Nomor satukan Allah di atas segala-galanya. Jangan membelakangkan Allah mengagungkan duit. Jangan pula mengagungkan jabatan sehingga menomorduakan Allah. Jangan pula mengedepankan keagungan dunia sehingga menggugurkan keakbaran Allah dalam hati. Katakan Allah itulah Rabbku. Allah itulah segala-galanya. Kembalilah kepada pondasi akidah. Apa pondasi akidah itu? La ilaha illallah. Itu pondasi itu, Pak. Inilah hakikatnya yang diucapkan Nabi. Yakinkanlah la ilaha illallah, kemudian istiqamahlah kau di dalamnya. Karena la ilaha illallah itu, itulah kunci kesuksesan Islam. Sehingga mau masuk Islam pun melalui pintu la ilaha illallah. Pemahaman tentang kebesaran Allah pada la ilaha illallah. Kalau mati nanti mengucap la ilaha illallah kalimat terakhir, nanti masuk surganya pun anak kuncinya la ilaha illallah. Istiqamahlah di dalamnya. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu, sehebat-hebatnya orang mendewakan dunia, mengagungkan dunia, mengambil hati kepada manusia, merunduk kepada pejabat, tolong tetap istiqamah dalam la ilaha illallah. Jangan nomor duakan Allah itu. Itu dosa yang paling besar dalam kehidupan beragama itu. Karena itu kita dianjurkan untuk banyak menzikirkan la ilaha illallah, kemudian menghayatinya, yang sekaligus mempraktekkannya di dalam hidup supaya iman itu kuat. Kan begitu iman itu, Pak. Iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi, wa amalum bil arkan. Ucapkan dengan baik kalimat pondasi keagungan Allah itu. Yakinkan dalam hati
Kemanapun kita pergi itu tetap kita bawa. Kemudian praktekkan dalam kehidupan. Kalau kalimatnya sih tidak payah. La ilaha illallah. Semua manusia bisa ini, terutama orang Islam. Mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Cuman yang berat itu mengistiqomahkannya. Ajalah jangankan mengistiqomahkannya Pak. Kadang-kadang memahaminya aja banyak yang belum tahu itu. Makanya bolak-balik kita kaji. Kalau kalimatnya cuman 4 kalimatnya ini. La ilaha illallah. Arti tidak ada Tuhan selain Allah. Cuman baru tangga pertama ucap. Baru masuk tangga kedua. Yakinkan isinya. Pahami kandungannya. Tanamkan ke dalam hati. Supaya betul berakar dia di hati itu. Allah segala-galanya. Itulah yang disebut dalam bahasa hadis. Antas hada. Engkau bersaksi. Tidak mengucap dulu. Belakangan ini kan banyak yang salah pemahaman kita dalam syahadat ini. Rukun Islam yang pertama. Mengucap 2 kalimat syahadat. Betul tidak Bu? Betul tidak Bu? Kok lemas-lemas sekali ibu-ibu ini? Sebetulnya kalau kita lihat di hadis Pak, tidak ada kalimat mengucap itu. Coba cari hadisnya. Rukun Islam yang pertama, tidak ada Rasul berkata, antaqula la ilaha illallah. Engkau berkata la ilaha illallah. Tapi apa pesan Nabi? Antashhada. Engkau bersaksi. Bukan mengucap. Jadi karena terlalu fokus kepada ucapan ini, mengucap 2 kalimat syahadat. Asal diucapkannya kayaknya sudah selesai. Padahal Nabi berkata, antashhada, bahwa engkau bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Beda enggak mengucap dan bersaksi Pak? Sangat beda Pak. Kalau mengucap cuma di sini. Kalau bersaksi, sudahlah kesaksian itu terucap, dipahami tentang dia yang kita bersaksi di atasnya, kemudian berani membuktikan, baru sah kesaksian. Kalau kita bertindak jadi saksi, tapi yang kita saksi itu kita tidak paham. Saksi apa namanya Bu? Saksi palsu. Inilah yang kita takutkan tadi. Banyak orang yang mengaku Islam tapi Islamnya palsu. Kenapa? Dia berucap tapi tidak paham dengan yang diucapkannya. Dia saksi atas perbuatan seseorang tapi dia tidak tahu apa yang diperbuatkan seseorang itu. Makanya Rasulullah berkata, antashhada, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah bersaksi, pertama ucap. Apa ucapannya? La ilaha illallah. Sempurnalah ucapan. Kalau ini lancarlah ini. Baru yang kedua. Apa yang kedua? Memahami dia yang kita bersaksi di atasnya. Apa yang perlu dipahami? Tentu 4 kalimat tadi. Ikrar kesaksian itu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang disebut Tuhan, apa pula yang dimaksud dengan Allah. Ini dasar pertama ini Bu. Apa yang disebut dengan Tuhan atau ilah, apa pula yang dimaksud dengan Allah. Agar bisa kita istiqomah di dalamnya. Masih ingat Bu, apa yang disebut Tuhan, apa yang dimaksud dengan Allah. Ala kaji kita 9 tahun yang lalu. Itu waktu sore dulu. Kalau malam pun udah pernah kita kaji. Pagi pun udah pernah kita kaji juga kalau tidak salah itu. Apa bedanya ilah atau Tuhan dengan Allah? Ngulang kaji ya Bu. Ya Bu Emi ya. Ngulang-ngulang kaji. Bedanya ilah dengan Allah. Kalau ilah itu
Itu hakikatnya kan cuman wadah itu Pak. Yang namanya ilah atau Tuhan, wadahnya itu. Di dalam wadah itulah banyak tersimpan sifat-sifat Allah. Makanya ilah disebut dengan ismus sifat. Allah itu disebut ismuz zat. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang disebut ilah dan Tuhan ini wadahnya ini. Di dalam wadah ini banyak terkandung sifat-sifat Allah. Sedangkan pemilik sifat yang ada pada ilah adalah Allah. Makanya Allah nama zat, ilah nama sifat. Paham tak Bapak dan Ibu? Kayaknya belum. Saya tengok wajahnya kayaknya belum. Separuh-separuh baru. Langsung aja kita ke contoh. Saya bilang tadi ilah itu wadah. Di dalamnya banyak sifat-sifat. Apalah sifat-sifat Allah tuh. Termasuklah Esa. Termasuklah kuasa. Termasuklah kekal. Termasuklah sesembahan. Di atas kuasa ini, sifat kuasa ini, Allah yang kuasa menciptakan alam. Allah yang kuasa menurunkan hujan. Allah yang kuasa memberi rezeki. Allah yang kuasa menyelamatkan. Semua itu ada pada ilah atau kuasa Allah. Sedangkan pemilik sifat itu adalah Allah. Nama zat yang wajib al-wujud. Makanya kalau memahami la ilaha illallah, jangan artikan dulu sementara untuk memahami Tuhan. Karena kalau tidak ada Tuhan selain Allah, belum paham kita itu, Bu. Tidak paham itu, Pak. Masih timbul pertanyaan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa sih Tuhan ini? Kan masih bertanya kita. Apa sih Tuhan ini? Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa Tuhan ini? Mikir, tidak terjawab. Akhirnya kebablasan, jangan-jangan hantu ini katanya. Karena kalau sering disebut Tuhan, itu jadi hantu itu Pak. Coba sering ucap Tuhan, jadi hantu itu. Tuhan, 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 jadi hantu itu. Jadi hantu itu. Makanya kalau tidak ada Tuhan selain Allah belum paham. Tapi coba langsung ke sifat. Apa tadi termasuk sifat Allah? Kuasa. La ilaha illallah. Tidak ada yang kuasa selain Allah. Baru paham. Oh, yang kuasa itu rupanya Allah. Yang kuasa menciptakan langit Allah. Yang kuasa menurunkan, menghentikan hujan Allah. Yang kuasa membuat kiamat Allah. Yang kuasa membawa masuk surga Allah. Hanya Allah yang kuasa. La ilaha illallah. Tidak ada yang kuasa selain Allah. Karena Allah yang kuasa, la ilaha illallah. Tidak ada yang aku sembah selain Allah. Sesembahanku hanya kepadanya. Dialah nomor satu di atas segala-galanya. Karena dialah yang menyelamatkan, dialah yang menolong, dialah segala-galanya. Paham sudah. Kalau sudah paham dia dengan apa yang diucapkannya, saya bersaksi, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan saya selain Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa aku selain Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki aku selain Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit aku selain Allah. Karena dia yang maha di atas segala yang maha. Supaya tertanam keyakinan, Bu, disinilah dituntut dalil. Karena diucapkan, dipahami, tanamkan keyakinan ke dalam hati. Summastaqim, kemudian istiqomah kau di dalamnya, kata Rasulullah. Kalau tidak paham, bagaimana mungkin istiqomah? Tanamkan keyakinan, di sini tuntut dalil. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberi rezeki selain engkau ya Allah. Yakin, yakin. Kenapa kamu yakin? Datanglah dalil nakli.
dalil Al-Quran dan hadis. Faiza apa kata Allah? Nahnu narzukukum. Allahu yarzuqu man yasha. La nas'aluka rizqan nahnu narzukukum. Kami tidak pernah minta rezeki kepada kamu. Kami yang memberi rezeki kepadamu. Allah lah yang memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah yang menentukan rezeki. Itu yang masuk itu ke jemaah Masjid Senapelan. Kalau ke jemaat gereja HKBP itu tidak masuk. Itu kan kitab kamu itu. Itu kan kitab kamu itu. Disitulah dituntut dalil akal. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Yakin. Kenapa yakin? Kalaulah bukan Allah yang menentukan rezeki, katakan manusia yang menentukan rezeki kepada dirinya sendiri, dapat dipastikan semua manusia pasti kaya. Kalau bukanlah Allah yang menentukan rezeki, dapat dipastikan manusia pasti kaya semua. Tapi kenyataannya banyak yang kaya, banyak yang miskin. Kenapa orang miskin itu mau dia miskin? Sungguh ia tidak mau miskin. Tapi sebegitulah kadar rezeki yang ditentukan Allah untuk dirinya. Kalau itu saya yakin, la ilaha illallah. Tidak ada yang menentukan rezeki selain engkau ya Allah. Karena orang miskin itu tidak mau dia miskin itu sebetulnya. Tapi karena kadar rezeki yang kau tentukan segitu, tidak bisa dilangkahi apapun yang engkau kehendaki. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Makin banyak dirungi, makin yakin. Makin banyak dirungi, makin yakin. Karena jujur aja Bu, kalaulah manusia itulah yang menentukan rezeki, tidak ada orang yang miskin. Pasti semua kaya. Tapi kenyataannya banyak juga yang miskin kok. Banyak Pak. Daerah Gang Nuri aja yang jarang orang miskin. Kalau tempat lain banyak yang miskin Bu. Kenapa mereka mau miskin? Sungguh mereka tidak mau miskin. Tapi Allah menentukan kadar rezeki. Ada orang yang protes, Ustaz. Orang miskin itu kan karena malas bekerja itu Ustaz. Coba kalau rajin dia bekerja, kaya dia Ustaz. Tidak juga Pak. Banyak yang kadang-kadang banting tulang cari rezeki. Lebih dahsyat lagi usaha orang yang miskin daripada orang kaya. Banyak lebih gigih orang miskin itu daripada orang kaya. Tapi ya miskin-miskin aja. Berapa banyak kita lihat Pak, mulai dari jam 2 udah berangkat dia ke pasar loket. Pasar apa sana? Pasar apa namanya itu? Ya pasar loket sana. Ngais rezeki. Sampai jam 6 pulang jam 6, nanti jam 8 berangkat lagi ngasih rezeki sampai sore. Nyambung lagi malam. Tapi miskin-miskin aja dia Bu. Rumah petak pun tidak punya. Nyewa Bu. Keinginan dia kah miskin? Tidak. Tapi itulah kadar rezeki. Karena dia tidak berilmu Ustaz. Kalau ahli dia di bidang dagang Ustaz, kaya dia. Tidak juga Pak. Berapa banyak yang ahli di bidang dagang. Digelutinya usahanya berdagang. Maju. Separuh jalan. Jatuh. Bangkrut modal pun habis. Kalau memang ilmunya itulah yang menentukan rezeki. Kenapa dia mau bangkrut? Memang kehendak Allah tidak bisa dilampaui. Tidak bisa Pak. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberi rezeki selain engkau ya Allah. Yakinkan itu. Kalau begitu Ustaz, Masya Allah itu bikin sebagian kaya, sebagian miskin. Berarti Allah itu tidak adil katanya. Kalau dia adil seharusnya dibuatnya kaya semua. Supaya senang manusia itu. Ini dibuatnya sebagian miskin, sebagian kaya. Disitulah Pak keadilan Allah. Dibuatnya sebagian miskin, sebagian menengah, sebagian kaya. Apa hikmahnya? Agar satu dengan yang lain saling membutuhkan. Berlaku profesi. Kalau sempat kaya semua dibuat Allah, kacau hidup ini.
Tidak saling membutuhkan, tidak berlaku profesi. Semua mengandalkan kekayaan. Umpamanya, dikabulkan Allah lah doa kita. Ya Allah, limpahkan rezeki yang banyak kepada aku, ya Allah. Berikan aku harta. Beri duit yang banyak, ya Allah. Kau maha kuasa, maha bijaksana. Dikabulkan Allah doa manusia itu. Di antar malaikat, duit setiap rumah 100.000, satu lemari satu rumah. Bagi-bagi oleh malaikat 100.000, satu lemari satu rumah. Kira-kira lebih bagus apa lebih rusak? Pasti lebih rusak. Kenapa? Semua mengandalkan uang. Hilang profesi. Dipanggil tukang, Pak tukang, tolong dulu dapur kami bocor Pak, biar dikerjai dulu. Mohon maaf Bu, saya tidak tukang lagi katanya. Aku juga cari tukang, duit saya banyak. Hilang profesi tukang. Tidak mau lagi dia jadi tukang, orang duitnya banyak. Pergi kita ke nelayan, tolong Pak nelayan, ikannya 2 kilo ada tamu. Mohon maaf Pak, saya tidak nelayan lagi. Tidak cari, aku juga mau beli ikan, duit aku banyak katanya. Nah, Pak polisi tidak mau lagi dia ke kantor. Kenapa? Duitku banyak katanya. Kacau Indonesia ini, kalau sempatlah manusia kaya dibuat Allah semua. Tapi karena hebatnya kuasa Allah, ilmunya sempurna, dibuatnya manusia berbeda. Ada yang kaya mengatur ekonomi dan perbelanjaan umat. Ada pula pejabat mengatur perjalanan negara. Ada pula polisi memikirkan keamanan. Ada pula nelayan untuk mencari ikan kepada hamba. Ada pula petani memikirkan nafkah. Akhirnya satu dengan yang lain saling membutuhkan. Indahnya Bu kuasa Allah tuh. Oh indah Pak. La ilaha illallah. Tidak ada yang kuasa selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang menyelamatkan selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang menyembuhkan penyakit selain Engkau. Tidak ada yang menolong. Yakinkan itu. Kalau itu sudah yakin Pak, diucapkan dengan baik, diyakinkan dalam hati, yakinlah Bu, akan terbuktilah lewat perbuatan badan. Sesibuk-sibuknya dia dalam urusan dunia, kalau yang maha itu memanggilnya, pasti dinomor satukannya. Oh pasti. Sesibuk-sibuknya dia berdagang. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Dipanggil oleh dia yang memberi rezeki itu. Dagang tinggalkan. Kenapa? Yang memberi rezeki itu telah memanggil aku. Itu nomor satu. Kalau dagang ini, usaha ini. Syariat ini, mati-matian aku memperjuangkan dagangku ini. Kalau dia yang menentukan rezeki tidak memberi, tidak akan dapat rezeki aku. Tutup dagang. Allahu Akbar. Kenapa? Karena ibadah kita itu Bu, takkan mengurangi rezeki yang ditentukan Allah. Yakinlah itu. Kalau sempat ibadah itu mengurangi rezeki, pasti orang yang rajin ibadah tidak bisa kaya. Tapi kenyataan Pak, yang rajin ibadah, yang kaya-kaya. Seperti jamaah Senapelan. Ibu itu tidak setuju nampaknya, didoakan diam aja ibu, tidak mengaminkan tuh. Allah yang memberi rezeki. Tapi berapa banyak orang yang malas ibadah tadi Bu. Asal dipanggil ibadah tidak mau. Kenyataan miskin juga hidupnya. Kadang-kadang sombong pula itu. Udahlah miskin, jeleknya, malasnya ke masjid, sombongnya luar biasa. Tidak sadar diri. Makanya la ilaha illallah, hanya Engkau segala-galanya ya Allah. Apapun yang terjadi hanya Engkau ya Allah. Dalam suka nomor satu Allah. Dalam duka nomor satu Allah. Dalam kesibukan kalau sudah dia manggil, tidak ada seruan di atas seruan dia. Fastaqim. Istiqamahlah di dalamnya. Allah akan mengatasi urusan kita Bu. Yakinlah itu Pak. Sesibuk apapun kita, kalau sudah dia yang manggil, nomor satukan dia. Serepot apapun kalau sudah dia yang mengajak, nomor satukan dia. Jangan duakan dia. Apalagi diremehkan dia. Itulah murka yang paling besar dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang tidak sadar kita Bu. Kita kecilkan Allah itu. Dosanya sangat besar itu. Apa contohnya Ustaz?
Kalau ndak ku tolong bapak tu, ndak akan hidup dia 10 tahun yang lalu. Kalau ndak ku tolong bapak tu, ndak akan hidup dia di Pekanbaru. Sombong kan, Bu? Berarti dia yang menolong. Sementara la ilaha illallah, tidak ada yang menolong selain Allah. Dia menolong, Allah menolong. Berserikat dalam keagungan, berserikat dalam kebesaran. Kalau sudah menyekutukan Allah dalam sifatnya, itulah syirik yang kecil. Oh, syirik yang kecil itu, Pak. Kalau hendak ku tolong, atau sebaliknya, kalau tidak ditolong bapak tuh, hancur hidup kami. Berarti bapak tuh yang menolong. Di mana posisi Allah waktu itu? Oh, jangan, Pak. Jadi bagaimana sih harusnya, Ustaz? Tapi bapak tu yang nolong. Betul, secara syariat bapak tu yang nolong. Tapi secara hakikat kalau tidak karena hidayah petunjuk Allah, tidak akan jadi pertolongan bapak tu ke kita. Sama dengan rezeki itu. Waktu pas di bulan tua, duit sudah habis. Gaji pensiun pun tinggal sisa sedikit lagi. Tengok-tengok. Sedangkan kebutuhan sana, kebutuhan sini, ya Allah. Bingung bapak tuh, ibu tuh. Tahu-tahu datang kawan anaknya dari Batam. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Nak, kapan datang, Nak? Dari pagi, Mak. Gimana si Ahmad, sehat? Si Ahmad anak ibu tuh yang tinggal di Batam. Gimana si Ahmad? Sehat, Mak. Alhamdulillah, titip salam dia sama Mama. Waalaikumsalam. Diambilnya duit dari tasnya. Ini kiriman si Ahmad, Mak. Alhamdulillah, makasih, Nak. Sampai ke dalam, dibukanya, Bu. 2 ikat, Bu, duit 100.000. Berarti berapa itu? Alah, kalau Bu Emi cepat jawab kalau tentang duit. 20 juta. Kalau memang dia sadar dengan keyakinan yang sudah tertanam selama ini di sini, ini yang bertindak pertama. Detak la ilaha illallah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Engkau, ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maha kuasa Engkau, ya Allah, memberi rezeki di tengah kesulitan saya. Luar biasa kehendak-Mu, ya Allah. Kagum dia ke Allah, Bu. Kenapa? Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Tapi kalau di sini tidak tertanam la ilaha illallah, pasti dia mengagungkan penyebab, lupa kepada yang menciptakan sebab. Di mukanya 20 juta. Ya ampun, bagus sekali anak aku ini, tahu kali dia kesusahan mamanya. Anakku ini, bagus sekali anakku ini. Anak yang diagungkan, Allah terlupakan. Karena ada yang begitu. Banyak yang begitu. Mengagungkan sebab, membelakangkan yang menciptakan sebab. Padahal yang memberi rezeki itu kembali kepada tadi. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Cuman Allah memberi rezeki melalui tangan anak. Allah kasih rezeki anak kita. Kemudian dibukakan Allah hatinya untuk menyampaikan rezeki kepada mamanya. Sampailah kiriman Allah ke tangan kita melalui perantara anak. Coba kalau tidak dikasih Allah rezeki anak kita itu, apa yang mau dikasihnya mamanya? Paling-paling matoa. Itu pun kalau musim di Batam. Kenapa matoa contohnya, Ustaz? Banyak matoa di Batam. Atau sebaliknya, dikasihnya duit anaknya itu, kasih Allah berlimpah hartanya, tapi ditutupnya hati anak tu untuk tidak ngirim sama mamanya. Banyak duit anak tu, tapi karena tidak berbuka hati untuk mengirim, tidak juga dikirimnya sama mamanya. Berapa banyak, Pak, orang-orang kaya, anaknya sukses berhasil, tapi bapak dan ibunya di kampung menderita. Di kota banyak, Pak, kaya anaknya, tapi mama dan ibunya di panti jompo. Kenapa? Tertutup hati itu. Karena itulah la ilaha illallah, nomor satukan Allah.
Kalau sudah dinomorsatukan Allah, Allah segala-galanya. Kalau diagungkan Allah, Pak, Allah akan mengutamakan kita. Dalam keadaan suka, nomorsatukan Allah. Dalam keadaan duka, nomorsatukan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau cabut suamiku, kau cabut istriku, kau cabut orang tuaku. Jangankan mereka ya Allah, sedangkan diriku ini pun adalah milikmu. Kapan mau kau cabut? Tidak ada satupun yang menghalang. Sabar dia. Nah, karena perbuatan Allah. Malah dalam keadaan takut sekalipun, tetap bertawakal kepada Allah. Hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah. Nomor satu. Iya Pak. Dalam keadaan takut Bu. Dalam suka tadi, syukurnya nomor satu Allah. Dalam keadaan musibah, ya Allah, keakuinya memang kepemilikan semua Allah. Dalam keadaan takut juga, Allah nomor satu. Takut kali dia Bu. Jam 1 malam. Hujan lebat. Petir kuat kilat menyambar. Malam Jumat Kliwon lagi. Sedangkan bapak belum pulang dari jalan apa? Jalan Melur, main domino. Ini contoh ini. Main domino jam 1 malam. Belum pulang bapak tuh. Jumat Kliwon, hujan kuatnya. Baru ada pula yang gantung diri di apa sana, di jalan apa namanya Bu? Ya pokoknya daerah sana lah. Takut kali, tidak tanggung-tanggung ibu tuh. Jam 1 malam itu mati pula lampu. Lihatlah kemampuan tawakal manusianya. Seberapa pondasi ada di sini. Kalau pondasinya di sini kuat, tengah malam, hujan lebat, malam Jumat Kliwon, baru ada yang gantung diri. Mati pula lampu. Kalau di sini kuat Pak, keagungan Allah tuh. La ilaha illallah. Tidak ada yang menyelamatkan selain Engkau ya Allah. Amantu billah, tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tolong aku ya Allah. Nomor satu itu Allah Pak. Tapi kalau la ilaha illallah, pondasi agama ndak sampai ke hati cuman di mulut, iqrarum bil lisan tadi hanya diucap, mati lampu. Jam 1 malam itu takutnya luar biasa. Apa tindakan pertama? Ngomel. Anjing ini PLN ini kurang ajar ini, mati lampu. PLN yang diserang. Padahal PLN itu pun kan tidak mau dia itu rusak kerjaannya Pak. Mana mau dia cemar nama baik PLN. Dijaganya itu. Tapi memang waktunya rusak. Jangan sumpah mereka. Sesudah PLN dicaci maki baru cari HP. Bang, cepat pulang bang. Hujan ini mati lampu. Kalau tidak pulang abang aku pergi ke tetangga aku. Allahnya lupa Pak. Tapi kalau di sini kuat pondasinya, pastaqim, istiqamah di dalamnya kata Rasulullah. Mati lampu. Sang, la ilaha illallah. Tidak ada yang menyelamatkan selain Engkau ya Allah. Amantu billah, tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tolong aku ya Allah. Baru ngambil HP. Ulang bang, hujan ini. Takut aku di sini sendiri. Tapi sudah nomor satu Allah. Apa janji Allah dalam hadis kudusi Bu? Siapa yang menomorsatukan aku dalam urusannya, akan ku nomorsatukan urusan manusianya. Siapa yang membelakangkan aku dalam urusannya, akan ku belakangkan urusan manusianya. Di tengah kehidupan yang seperti ini, kalau tidak kita dekat dengan Allah, kalau kita tidak nomorsatukan Allah Bu, dikhawatirkan keadaan ini akan menghancurkan akidah kita. Hancur akidah tuh. Lebih yakin dia yang memberi rezeki itu kepalanya di kantor, akhirnya lebih agung kepala di kantor ketimbang Allah. Lebih yakin dia yang menyenangkan dia uang, duit atau harta, akhirnya hartalah kiblatnya dalam hidup, lupa dengan Allah. Lebih yakin dia yang menyembuhkan penyakitnya dokter, lupa dia kalau Allah itulah fahuwa fa iza maridtu fahuwa yasfini. Inilah yang dibilang Nabi. Katakan Allah Rabbku itu adalah Allah, summastaqim. Itulah benteng yang paling kokoh
menghadapi akhir zaman ini. Kalau tidak kuat itu Bu, Pak, kacau kita. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya muliakan, aroma kopi sudah terasa. Aku takut nanti bagian aku dingin Bu. Kalau sudah dingin, tidak enak lagi kopi. Kita padakan sampai di sini. Selamat berjuang Bapak dan Ibu. Semoga iman kita betul-betul dijaga dan dihidayahi oleh Allah. Kekuatan batin kita dalam istiqamah mudah-mudahan selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.